Bagaimana keteguhan saya itu, kan ini kan berbicara tentang cara ke anak. Kadang-kadang anak itu kan melihat kita itu melarang ini, melarang itu. Tapi memang kadang-kadang ada beberapa larangan itu memang benar-benar sifatnya baik buat dia. Nah, larangan yang seperti apa yang benar-benar anak itu paham bahwa kita mengasihi dia. Sejauh ini sih kita melihat anak itu melihatnya kita tuh melarang mereka. Ya, ini menarik nih. Salah satu dari anak saya satu hari di usia SD, ya kami ketemu di dalam tasnya itu satu kantong plastik itu penuh dengan permen. Satu kantong. Jadi dia beli permen bukan cuma satu dua, beli satu kantong. Kenapa? Karena dari kecil mereka nggak boleh makan permen. Makan permen cuma berhari Minggu. Karena waktu kami kecil kami juga keras karena tidak mau anak itu giginya rusak. Itu kan cuma tujuannya hanya itu kan. Tetapi namanya anak-anak, mereka suka permen. Jadi mereka merasa permen itu sangat enak. Jadi sembunyi, dia beli sendiri satu hari dan taruh di dalam tas. Itu menarik loh ya. Tetapi saat kami ketemu memang kita tidak marah, kita kasih tahu. Tapi kita sadar bahwa ternyata anak itu saat kita hanya larang, mereka tidak aman. Jadi kita perlu temani, gaul sama mereka. Nah, contoh yang tadi, misalnya ya, kita bilang nggak boleh, tapi dia iya. Kita perlu temani. Ya, cerita hidup kita, papa seperti ini, kenapa ini nggak boleh makanan seperti ini. Nah, maksud papa seperti ini. Kadang orang tua itu hanya boleh tidak boleh tidak boleh, kan kayak gitu. Nah, itu yang membuat anak itu sepertinya menghadapi orang tua itu patah. Selalu keinginannya itu nggak boleh. Perasaan mereka tuh dilarang terus. Seandainya ya, kita temani, kita bergaul, kita bersahabat, dan kita kasih tahu ini, nanti anak itu jadi paham hati kita. Mereka bisa sayang loh sama orang tuanya. Mereka cenderung akan dengarkan orang tuanya. Jangan lupa, ada usia mereka berkembang. Nah, jangan menyerah saat kita menaruhkan di masa usia yang sangat muda, mereka belum paham. Tapi kita terus, yang pasti bukan larangannya, boleh atau tidak. Hubungannya yang paling penting. Kasihnya yang paling penting. Tetapi di sisi lain, kita juga perlu ada ketegasan. Nah, ketegasan bilang tidak, sekalipun mereka marah, kalau itu membahayakan ya, dalam konteks kita perlu tegas. Atau kita menunjukkan bahwa apa yang kita katakan itu adalah sangat penting dan mereka perlu ikuti. Tetapi ada bagian yang mereka juga perlu tahu, ini papa kasih karena papa mau kasih ruang untuk kamu. Tapi sebenarnya ini efeknya bisa seperti ini, seperti itu. Nah, kita kasih tahu mereka hal-hal seperti itu, kita jelaskan. Nah, itu hanya berkisar dari hubungan. Jangan sama hal yang seperti ini, hubungan kita putus. Nah, karena banyak orang tua nggak peduli, yang penting lu dengar, hubungan putus. Atau jenis orang tua yang kedua, mereka abai. Terserah maunya anak bagaimana, mereka malas. Jadi mereka abaikan. Akhirnya anaknya ya buat-buat sendiri, orang tua nggak paham. Nah, itu anak tidak diperhatikan. Kedua hal itu ekstrim. Kita mau adalah anak kita dibangun. Alkitab berkata begini, dalam hal anak. Kalau kita didik anak, jangan sakiti hatinya. Itu penting. Jadi kita perlu mendidik anak, kasih karunia mendidik. Tetapi bukan untuk menyakiti. Terutama yang sakiti hati itu kan jiwa, dalam hal ini. Dan kita mau mendidik mereka, agar mereka paham bahwa mereka dikasihi. Nah, itu yang paling penting lah. Agar mereka tahu, setiap hari kita menyatakan kasih, tapi kita mendidik mereka. Ini pasti jarang kan berdua lakukan ini. Jujur sekarang. Ya, saya yang tanya nih. Benar ya, orang tua kadang jarang lakukan ini. Sehingga hal itu yang terjadi gitu loh. Yang paling penting apa? Bukan larangan, boleh atau tidak boleh. Tadi kan kalau kita melihat ada dua ekstrim. Yang satu tadi dilarang, yang satu bahkan nggak dilarang. Sama sekali, loss. Jadi anak itu jadi satu dilarang itu juga marah, dilarang itu bisa jadi keras, dilarang itu juga bisa jadi tertutup, yang diabaikan bisa jadi liar, yang diabaikan juga bisa semau-maunya dia. Dua-duanya tidak benar. Yang benar adalah hubungan kasih. Nah,
kenapa hal ini sering terjadi di keluarga? Anak itu nggak aman, karena kan semua anak juga maunya maunya dia kan, benar ya kan? Tetapi orang tua yang perlu bangun. Nah, saya taruhkan bahwa orang tua tuh perlu rajin bangun hubungan itu. Nyatakan kasih itu tiap hari. Kan anak perlu paham bahwa orang tuanya sangat mengasihi mereka. Kalau yang bukan orang tua yang mengcover mengasihi anak, siapa lagi? Nah, anak mesti kasih tahu. Dia bilang, teman saya nggak apa-apa, teman saya boleh. Si om sebelah boleh. Bapaknya teman boleh. Nah, saya mau katakan kepada mereka, kamu ditumbuhkan di keluarga ini. Keluarga ini punya values yang benar. Yang mengasihi kamu, ya, yang tahu kamu persis, yang menjaga kamu, keluarga, orang tua. Jadi mereka perlu paham. Hal-hal seperti ini jarang dilakukan. Nah, anak jarang menerima ini langsung dari orang tuanya. Dia tidak paham hati orang tuanya. Nah, mungkin perlu kedua orang tua ini juga perlu cek berapa sering. Biasanya malas untuk sampaikan kasih hubungan itu. Maunya cepet, instan, ya kan? Take time. Tapi percaya, punya iman dalam semuanya itu. Nah, gitu. Jadi iman itu nggak bisa kita samakan. Gunung langsung suruh pindah. Dalam hal anak, nggak bisa suatu malam mereka berubah. Itu manusia. Rasul-rasul itu nggak 3 hari loh, 3 tahun. Beda. Take time artinya. Kalau bisa cepat, kan Tuhan punya kuasa. 3 hari yuk, jadi. Ada prosesnya.